Coba bayangkan skenario ini ya. Anda adalah kandidat yang paling-paling memenuhi syarat di planet ini. Pengalaman Anda brilian banget, portofolio Anda tanpa celah, tapi karena Anda berkedip terlalu cepat ke arah layar komputer, atau mungkin karena Anda menggunakan kata mengawasi alih-alih memelopori di CV Anda, sebuah algoritma langsung membuang riwayat hidup Anda ke tong sampah digital. Ya, langsung tereliminasi begitu saja. Bener kan? Dan semua ini terjadi dalam hitungan milidetik. Bahkan sebelum manusia nyata, HRD-nya gitu ya, menyeduh kopi pagi mereka dan melihat daftar pelamar. Jadi, selamat datang di realitas pasar kerja tahun 2026. Ini memang realitas yang bisa dibilang cukup brutal sih bagi mereka yang nggak siap. Lanskap rekrutmen itu udah nggak lagi berjalan linier kayak, ya 1 dekade lalu lah. Dulu kan Anda bisa mengandalkan karisma ya saat berjabat tangan langsung dengan manajer HRD. Masa-masa indah itu. Betul. Tapi saat ini, lapisan pertahanan pertama dari sebuah perusahaan itu sama sekali nggak punya empati. Mesin ini beroperasi murni berdasarkan logika matematis dan pengenalan pola. Nah, dan itulah tujuan utama penelusuran mendalam kita hari ini. Kita akan membedah ini semua. Sebagai catatan, kita menggunakan referensi utama dari materi ajar komunikasi bisnis 2026. Ini adalah sebuah panduan yang sangat mutakhir tentang bagaimana teknologi telah merombak total struktur seleksi talenta. Ya, panduan yang sangat komprehensif. Misi diskusi kita kali ini sangat jelas. Kita ingin mempersenjatai Anda, para pendengar, dengan pemahaman tentang mekanisme di balik sistem-sistem ini. Jadi kita nggak akan buang-buang waktu membahas hal-hal dasar lah ya. Anda pasti udah tahu kalau Anda harus berpakaian rapi dan punya koneksi internet yang bagus. Tentu saja. Kita di sini akan membedah cara menaklukkan algoritma penjaga gerbang, psikologi di balik pengaturan visual virtual Anda, sampai nanti taktik membalikan keadaan saat Anda akhirnya berhadapan dengan pewawancara manusia. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari rintangan pertama, penjaga gerbang digital. Ya, ini fase penyaringan otomatis yang sering ditakuti. Banyak orang itu masih berpikir kalau Applicant Tracking System atau ATS modern itu beroperasi kayak mesin pencari zaman dulu yang cuma mencocokkan kata demi kata. Padahal sistem di tahun 2026 ini udah pakai NLP atau pemrosesan bahasa alami. Jadi sistem ini sebenarnya memahami semantik dan konteks kalimat Anda. Tunggu sebentar. Saya harus menginterupsi di sini. Kalau sistemnya udah sangat pintar gitu ya, dan bisa memahami konteks semantik, kenapa kita masih harus repot-repot mikirin kata kunci? Maksudnya, bukankah AI seharusnya tahu dong kalau pengawas tim itu nilainya sama aja dengan pemimpin proyek? Nah, itu asumsi yang sangat logis sih. Tapi, justru disitulah letak jebakannya. Mesin memang paham sinonim ya, tetapi algoritma ATS modern ini diberi bobot penilaian oleh perusahaan berdasarkan deskripsi pekerjaan yang sangat spesifik. Oke, jadi ada pembobotan gitu ya? Tepat sekali. Jika manajer perekrutan secara eksplisit memprogram sistemnya untuk mencari metodologi agile misalnya, sistem akan memberikan skor kecocokan atau match score yang jauh lebih tinggi kalau Anda menggunakan kata agile secara persis. Dibandingkan kalau Anda cuma mendeskripsikan proses yang mirip-mirip dengan agile. Saya mulai paham. Jadi, ini bukan lagi sekedar soal apakah nama Anda terlihat di radar mereka, tapi ini soal sistem pemeringkatan. Bayangkan gini. Kalau skor Anda 85%, tapi ada 10 kandidat lain dengan skor 95%, cuma karena mereka pakai terminologi industri yang tepat, ya Anda nggak akan pernah dipanggil wawancara. Wah, ngeri juga ya. Jadi, saya selalu membayangkan ATS ini tuh bukan kayak penjaga keamanan bertubuh besar di depan klub eksklusif yang cuma ngecek KTP Anda gitu. Tapi lebih mirip kayak kritikus seni yang buta warna. Menarik. Gimana tuh maksudnya? Iya, maksudnya nggak peduli seberapa indahnya mahakarya karir yang udah Anda lukis, kalau kritikus itu diprogram cuma buat nyari pigmen warna merah, dan Anda melukis seluruhnya pakai warna biru yang brilian, karya Anda praktis nggak eksis di matanya. Pintu klubnya nggak akan pernah terbuka. Analogi yang brilian banget. Dan yang perlu Anda ingat, itu baru tahap teks loh. Mari kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu wawancara video awal yang sekarang juga dianalisis oleh AI.
Teknologi ini nggak cuma mentranskripsikan jawaban lisan Anda ke teks, tapi dia juga membaca data biometrik visual dan vokal. Biometrik? Iya, jadi algoritma ini membedah fluktuasi nada suara Anda, kecepatan bicara Anda, sampai gerakan-gerakan mikro di otot wajah Anda. Sebentar. Jadi ketika kita duduk manis di depan layar gitu, AI ini diam-diam sedang mengukur seberapa sering alis saya berkerut atau mendeteksi apakah suara saya agak bergetar sedikit. Secara harfiah, iya. Gila. Gila, tapi gimana caranya mesin itu mengkorelasikan hal-hal kecil kayak gitu dengan kompetensi kerja kita yang sebenarnya? Nah, jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya ya, secara teknis, AI itu mencari penanda neurologis dari tingkat stres dan kepercayaan diri Anda. Algoritma ini tuh udah dilatih pakai ribuan jam video dari karyawan berkinerja tinggi di perusahaan tersebut. Oh, jadi ada tolak ukurnya ya dari orang dalam? Betul. Misalnya gini, kalau karyawan terbaik mereka biasanya punya ritme bicara yang stabil dan bisa mempertahankan tatapan mata ke lensa kamera selama 80% waktu bicara. Nah, sistem akan menjadikan metrik itu sebagai baseline atau standar. Saat suara Anda tiba-tiba meninggi atau mata Anda sering melirik keluar bingkai kamera, yang mana sering dianggap sebagai tanda keraguan ya? tepat. Saat itu terjadi, skor keyakinan Anda di mata sistem akan langsung turun. Mesin itu sama sekali nggak peduli apakah Anda gugup karena kucing Anda baru aja menjatuhkan vas di ruangan sebelah. Misalnya, dia nggak punya konteks itu. Dia cuma mencatat fluktuasi data. Luar biasa. Jadi, apa arti dari semua ini bagi profil digital kita, kayak LinkedIn gitu? Karena jejak digital kita ternyata bukan cuma tentang apa yang kita ketik, tapi bagaimana kita tampil secara keseluruhan di ekosistem digital ini. Sangat benar. Rekrutmen itu sekarang adalah proses yang berkelanjutan. Pekerjaan Anda nggak dievaluasi cuma dari selembar resume yang Anda kirim hari itu, tapi dari seluruh keberadaan online Anda. Wawancara Anda sebenarnya itu udah dimulai beberapa minggu sebelum Anda nerima undangan resmi. Maksudnya saat mereka mulai stalking profil kita. Persis. Saat perangkat lunak perekrutan atau rekruter manusianya mulai merayapi profil LinkedIn Anda dan sinkronisasi data di tahap ini sangat fatal. Algoritma pencocokan data lintas platform itu bisa dengan cepat mendeteksi anomali. Anomali seperti apa contohnya? Misalnya gini, kalau di resume Anda tertulis Anda menjabat sebagai manajer di perusahaan A selama 3 tahun, tapi algoritma menemukan di LinkedIn Anda, pada periode waktu yang sama Anda mendaftar sebagai pekerja lepas atau freelancer penuh waktu, mesin akan langsung menandai itu sebagai inkonsistensi tingkat tinggi, red flag. Wow, oke. Jadi konsistensi itu kunci. Tapi mari kita bahas tren yang menurut sumber kita jauh lebih berdampak dari sekedar merapikan LinkedIn, yaitu skills-based hiring atau rekrutmen berbasis keahlian. Ah ya, ini sangat krusial sekarang. Kan semua orang sekarang sibuk banget nih memoles gelar universitas mereka, pamer ijazah. Sementara sumber kita justru menyoroti kalau bukti kerja yang bisa diverifikasi secara publik, seperti repositori di GitHub untuk pengembang software, atau galeri publik di Behance untuk desainer, itu malah punya bobot komputasi yang jauh lebih berat di mata algoritma ya? Ya, itu karena gelar universitas hanyalah sebuah klaim. Sedangkan portofolio publik itu adalah data mentah yang bisa diukur. Dalam ekosistem rekrutmen berbasis keterampilan yang modern ini, rekruter dan AI mereka tentunya nggak cuma melihat hasil akhir dari baris kode atau desain grafis Anda. Terus mereka lihat apa lagi? Mereka menganalisis commit history atau riwayat revisi Anda. Mereka ingin melihat bagaimana proses berpikir Anda itu berkembang dari waktu ke waktu, bagaimana Anda berkolaborasi dengan kreator lain di platform tersebut, dan seberapa konsisten Anda berkontribusi. Dan itu semua adalah sinyal perilaku yang jauh lebih valid daripada selembar ijazah dari kampus ternama sekalipun. Oke, ini masuk akal banget. Jadi anggaplah kita udah berhasil nih ya memanipulasi algoritma. AI menyukai kita, profil LinkedIn selaras sempurna dengan CV, portofolio kita solid, pintu akhirnya terbuka dan kita diundang ke tahap selanjutnya, wawancara virtual. Tahap yang mendebarkan. Betul.
Tapi ironisnya di sini adalah setelah kita susah payah mengalahkan mesin digital yang super canggih ini, kegagalan kita justru seringkali berasal dari realitas fisik di kamar tidur kita sendiri yang tiba-tiba terekspos kamera. Iya, itu sering terjadi. Mana sih cara yang benar buat melakukan riset budaya perusahaan di era digital ini? Satu hal yang pasti, cuma membaca halaman tentang kami di situs web resmi perusahaan itu adalah pendekatan yang amatir. Terlalu standar ya? Sangat standar. Situs web resmi itu kan cuma etalase pemasaran yang udah dikurasi secara ketat oleh tim PR mereka. Kalau Anda ingin pemahaman asimetris yang bisa memberi Anda keunggulan nyata, Anda harus mencari anomali dan data-data yang sifatnya tidak resmi. Seperti apa tuh? Platform seperti Glassdoor itu bagus untuk melihat metrik sentimen karyawan dan keluhan internal. Tapi yang lebih mutakhir lagi, Anda harus menganalisis jejak digital perusahaan di platform sosial seperti TikTok atau YouTube. Tunggu dulu, apa yang sebenarnya kita cari di video TikTok perusahaan? Bukannya video TikTok mereka itu juga bagian dari pemasaran rekrutmen? Maksudnya itu kan dibikin buat kelihatan asyik aja. Ya, memang. Tapi video-video seperti itu seringkali membocorkan dinamika budaya tanpa mereka sengaja. Oh, accidental leaks gitu ya? Betul. Anda bisa perhatikan tata ruang kantor mereka di latar belakang videonya. Apakah itu bilik-bilik tertutup yang mengisyaratkan hierarki yang kaku, atau ruang terbuka yang berisik dan kolaboratif? Anda juga bisa melihat bahasa tubuh karyawan lain yang kebetulan lewat di latar belakang. Lebih jauh lagi, sumber kita menyarankan untuk menghubungi koneksi tingkat kedua Anda di LinkedIn yang bekerja di sana. Untuk minta jalur orang dalam? Bukan untuk meminta pekerjaan, tapi untuk bertanya pertanyaan spesifik seperti, apa sih tantangan harian di tim ini yang nggak pernah ditulis di deskripsi pekerjaan? Jawaban dari mereka itu akan memberikan Anda intelijen lapangan yang sangat berharga. Saya catat itu. Intelijen itu pasti akan jadi amunisi kita nanti. Nah, mari kita beralih ke hal teknis. Desain panggung virtual Anda. Karena di wawancara virtual, Anda ini kan bukan cuma seorang kandidat ya. Anda mendadak harus jadi sutradara pencahayaan, teknisi suara, dan desainer set sekaligus. Tanggung jawabnya jadi berlipat ganda. Iya kan? Sumber kita menyebutkan daftar periksa teknis, seperti harus punya koneksi internet yang stabil, dan menyiapkan hotspot HP sebagai cadangan darurat. Tapi, mari kita bahas psikologinya. Ini yang menarik. Kalau koneksi Wi-Fi tiba-tiba putus, secara fungsional kan kita bisa langsung pindah ke hotspot dalam hitungan detik. Tapi, apa dampaknya secara kognitif bagi kita? Wah, dampak kognitifnya itu sangat merusak. Saat terjadi kegagalan teknis secara tiba-tiba, amigdala di otak Anda itu akan langsung memicu respons fight or flight, atau respons melawan atau lari. Panik seketika ya? Tepat. Detak jantung Anda melonjak, hormon kortisol membanjiri sistem tubuh Anda. Nah, bahkan jika Anda berhasil menyambungkan internet kembali dalam 30 detik, kabut otak atau brain fog akibat lonjakan adrenalin itu akan membuat Anda kehilangan artikulasi dan kelancaran berpikir selama 10 menit berikutnya. 10 menit itu waktu yang sangat lama dalam sebuah wawancara. Sangat lama. Makanya, memiliki hotspot yang udah menyala dan siap disambungkan sejak awal itu bukan sekedar langkah teknis. Itu adalah jaring pengaman psikologis agar otak logis Anda tetap merasa aman dan memegang kendali penuh. Masuk akal sekali. Lalu tentang visual nih, aturan tentang ruangan yang tenang dan wajah harus menghadap sumber cahaya bukan membelakangi jendela itu rasanya udah jelas ya. Kecuali Anda memang ingin terlihat kayak informan anonim di film dokumenter kriminal gitu, yang wajahnya cuma siluet hitam. Iya, jangan sampai seperti itu. Tapi gimana dengan latar belakang? Banyak orang berpikir menggunakan virtual background atau fitur blur di Zoom itu adalah solusi instan yang paling gampang buat menyembunyikan kamar tidur yang berantakan. Yang menarik di sini adalah, dari sudut pandang ilmu interaksi manusia komputer, ini ide yang sangat buruk. Latar belakang virtual itu sangat mengandalkan yang namanya algoritma deteksi tepi atau edge detection. Oke, dan apa masalahnya dengan itu? Masalahnya, saat Anda banyak menggunakan gerakan tangan saat berbicara, atau Anda memiliki rambut yang ikal dan mengembang, algoritma ini sering banget gagal memisahkan subjek, yaitu Anda, dari latar belakang Anda. Akibatnya, sebagian tangan atau ujung telinga Anda akan tiba-tiba menghilang atau menjadi transparan. Dan itu pasti sangat mengganggu secara visual buat si pewawancara kan? Lebih dari sekedar mengganggu,
Hal ini menciptakan beban kognitif yang tinggi bagi otak pewawancara. Gini, otak manusia itu berevolusi untuk selalu memperhatikan anomali pergerakan di sekitarnya. Setiap kali ujung bahu Anda berkedip hilang timbul menyatu dengan latar belakang digital, korteks visual pewawancara akan terus teralihkan. Fokus mereka pecah. Betul, perhatian mereka teralihkan dari apa yang Anda katakan ke apa yang sedang terjadi pada gambar Anda. Itulah mengapa dinding fisik yang netral di rumah Anda, sesederhana apapun itu, jauh lebih superior. Ini menghilangkan gangguan komputasi bagi sistem dan gangguan visual bagi kedua belah pihak. Oh ya, dan pastikan kamera Anda sejajar dengan mata. Gunakan tumpukan buku kalau perlu. Dan ingat, tatap lensa kameranya, bukan wajah pewawancara di layar. Menatap lensa kamera, itu susah-susah gampang sih. Berbicara tentang hal fisik, saya harus menekan Anda tentang satu hal ini karena sumber kita bersikeras banget soal ini. Tentang apa itu? Mereka bilang kita harus berpakaian profesional secara lengkap. Pakaian lengkap. Maksud saya, kemeja, celana formal, sepatu, sabuk. Ayolah, kamera zoom kan cuma menangkap bagian dada ke atas. Bukan kan menyuruh orang memakai celana bahan formal dan sepatu pantofel di rumah mereka sendiri. Itu rasanya agak berlebihan dan dogmatis. Secara kasat mata ya sepertinya itu aturan yang konyol dan gak berguna. Namun dalam psikologi kognitif, ada fenomena yang disebut enclothed cognition atau kognisi yang dipengaruhi oleh pakaian yang Anda kenakan. Oke, gimana cara kerjanya? Pakaian yang Anda kenakan itu secara nyata memicu perubahan pada proses mental Anda. Berpakaian lengkap dari ujung kepala hingga ujung kaki itu mengubah cara Anda duduk. Ini mengubah resonansi suara Anda di rongga dada. Dan yang paling penting, secara neurologis, ini mengalihkan otak Anda dari mode santai di rumah menjadi mode eksekusi profesional. Plus bayangkan kalau tiba-tiba Anda harus berdiri untuk mengambil dokumen atau memperbaiki kabel, Anda nggak mau kan terekspos pakai celana pijama kelinci? Hahaha, oke. Menarik banget. Jadi ini sama sekali bukan tentang ketakutan kamera jatuh dan mengekspos celana tidur ya. Ini murni tentang menipu otak kita sendiri untuk masuk ke dalam frekuensi alfa. Tepat. Anda sebenarnya sedang meretas postur dan ritme pernapasan Anda sendiri dengan pakaian tersebut. Dan jangan lupa, loginlah 10-15 menit lebih awal, bukan cuma buat ngecek mic, tapi buat adaptasi psikologis di ruangan virtual itu. Sip, oke, panggung udah diatur, pencahayaan sempurna tanpa bayangan siluet, dan otak kita udah dihack ke mode eksekusi profesional. Kini saatnya berinteraksi. Dan disinilah kita menemukan persimpangan terbesar dalam rekrutmen tahun 2026. Wawancara sinkron versus wawancara asinkron. Ini bedanya apa sih secara fundamental? Perbedaannya itu seperti siang dan malam. Wawancara sinkron itu format video langsung secara real time dengan pewawancara manusia. Lewat Zoom atau Teams, di sini Anda memiliki dinamika sosial. Anda bisa tersenyum, Anda bisa melihat mereka mengangguk, Anda mendapatkan umpan balik langsung. Berarti kayak ngobrol biasa ya, tetapi wawancara asinkron yang pakai platform seperti HireVue, Spark Hire, atau FitCruiter, ini rasanya kayak monster yang sama sekali berbeda. Sangat berbeda. Maksudnya, Anda cuma menatap layar kosong, lalu sebuah prompt teks berisi pertanyaan muncul, Anda cuma diberi waktu 30 detik untuk mikir, lalu kamera mulai merekam jawaban Anda selama 2 menit. Nggak ada manusia di ujung sana. Secara psikologis, bagi saya ya, ini terasa kayak meninggalkan pesan suara atau voicemail, berisiko tinggi tanpa ada petunjuk sosial sama sekali. Analogi yang sangat pas. Iya kan? Anda nggak tahu apakah lelucon Anda mendarat dengan baik, atau apakah penjelasan Anda kedengarannya terlalu bertele-tele. Kekosongan umpan balik sosial inilah yang memicu kepanikan luar biasa pada kebanyakan kandidat. Tanpa isyarat nonverbal dari manusia lain, kayak sekedar anggukan kecil atau kerutan dahi, kemampuan natural kita untuk mengkalibrasi jawaban secara real time itu jadi lumpuh. Kita jadi blank gitu ya? Betul. Inilah mengapa memiliki struktur naratif yang kuat menjadi satu-satunya jangkar yang bisa menyelamatkan Anda. Terutama ketika Anda menghadapi yang namanya pertanyaan berbasis perilaku atau behavioral questions. Pertanyaan klasik yang selalu dimulai dengan, ceritakan pengalaman Anda saat menghadapi masalah X. Kita semua tahu dari sumber kita kalau metode STAR adalah standar emas di sini, yaitu situation untuk situasi, task untuk tugas, action untuk tindakan, dan result untuk hasil. Ya, formula wajibnya. Tapi tunggu, saya sering banget dengar kritik di luar sana.
Kalau setiap kandidat disuruh pakai metode STAR, manajer perekrutan cuma akan dengerin robot demi robot yang membacakan naskah dengan formula yang sama persis. Bukankah pakai STAR ini justru membunuh originalitas kita sebagai manusia? Itu akan terjadi kalau Anda menggunakan STAR sebagai kerangka yang kaku untuk membaca naskah, bukan sebagai alat pengatur data. Mari kita bedah kenapa STAR ini sangat krusial dan harus digunakan, terutama dalam wawancara asinkron modern. Oke, silakan. Jawaban video Anda pada platform asinkron itu kan seringkali ditranskripsi secara otomatis oleh AI, lalu dicari kata kuncinya sebelum ada manusia yang benar-benar mendengarkannya. Nah, kalau Anda bercerita secara berliku-liku ala novelis yang dramatis, algoritma NLP akan kesulitan memetakan logika dari tindakan Anda. Algoritmanya bingung ya? Iya, metode STAR ini memberikan apa yang disebut kemudahan kognitif atau cognitive ease, baik bagi algoritma AI maupun bagi manusia HRD yang mungkin udah lelah menonton 50 video dalam sehari. Mereka butuh bukti empiris masa lalu Anda yang terstruktur, bukan janji manis kayak saya pekerja keras. Jadi ini tuh bukan tentang membacakan naskah secara monoton, tapi tentang menyajikan data sedemikian rupa agar otak lawan bicara atau prosesor mesin nggak perlu bekerja keras untuk memahami nilai jual kita. Benar sekali. Dan kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang dengan metode STAR adalah mereka menghabiskan 70% waktu bicara mereka menceritakan drama di tahap situation. Oh, curhat ya jadinya? Iya, kayak waktu itu klien marah besar, terus server kami mati mendadak, mana cuacanya lagi buruk banget. Percayalah nggak ada yang peduli dengan drama itu. Bobot penceritaan Anda harusnya berada pada huruf A dan R, action dan result, tindakan dan hasil. Apa langkah taktis spesifik yang Anda ambil secara pribadi, dan apa metrik bisnis yang berhasil Anda amankan pada akhirnya? Bisa beri gambaran mekanisnya nggak? Gimana sih cara kita mau menonjolkan bagian action agar sistem AI atau rekruter langsung bisa menangkapnya? Oke, contohnya gini. Alih-alih berkata dengan santai, ya akhirnya kami menyelesaikan konflik desain di tim tersebut, Anda harus mengkalibrasinya menjadi serangkaian kata kerja aksi yang terukur. Misalnya, saya memfasilitasi audit desain independen, lalu saya menyelaraskan antar muka pengguna dengan data pengujian pelanggan, dan akhirnya saya merestrukturisasi peta jalan produk. wow! Kalimat itu sangat padat, penuh dengan kata kunci industri, dan langsung mengkomunikasikan kompetensi struktural Anda tanpa basa-basi. Masuk akal banget. Ini benar-benar mengubah posisi Anda. Dari sekedar pelamar yang curhat soal masa lalu, menjadi seorang konsultan profesional yang sedang melaporkan hasil studi kasus. Tepat sekali framingnya. Saya memfasilitasi audit desain independen, lalu saya menyelaraskan antar muka pengguna dengan data pengujian pelanggan, dan akhirnya saya merestrukturisasi peta jalan produk. Wow! Kalimat itu sangat padat, penuh dengan kata kunci industri, dan langsung mengkomunikasikan kompetensi struktural Anda tanpa basa-basi. Masuk akal banget. Ini benar-benar mengubah posisi Anda. Dari sekedar pelamar yang curhat soal masa lalu, menjadi seorang konsultan profesional yang sedang melaporkan hasil studi kasus. Tepat sekali framingnya. Baik, mari kita melompat ke akhir wawancara. Anda berhasil selamat dari interogasi ini, kemudian dinamika kekuasaannya bergeser. Pewawancara menatap Anda dan mengajukan pertanyaan pamungkas. Nah, apakah ada pertanyaan untuk kami? Sumber kita sangat eksplisit menyoroti ini. Tidak memiliki pertanyaan di tahap ini sama saja dengan mengubur diri sendiri. Kenapa bisa sefatal itu? Karena Anda harus ingat, wawancara kerja modern bukanlah interogasi searah. Ini adalah negosiasi bisnis antara dua pihak. Tidak memiliki pertanyaan di akhir sesi menandakan salah satu dari dua hal ini. Anda kurang persiapan, atau Anda saking putus asanya untuk mendapatkan pekerjaan apapun, sehingga Anda nggak peduli dengan kondisi tempat kerja tersebut. Dua-duanya bukan kesan yang bagus ya? Sama sekali bukan. Keduanya mengikis persepsi nilai Anda secara drastis di mata mereka. Disinilah bagian yang sangat menarik dari sumber kita. Mereka menyertakan daftar pertanyaan cerdas yang bisa kita pilih. Tapi ada satu yang menurut saya, jujur aja ini merupakan manipulasi psikologis tingkat tinggi. Yaitu bertanya, seperti apa sih 90 hari pertama untuk posisi ini? Mengapa pertanyaan ini begitu mematikan? Dalam konteks yang baik tentunya. Karena dengan menanyakan hal itu, Anda memicu bias kognitif yang dikenal sebagai future pacing atau penetapan masa depan. Future pacing, gimana tuh? Gini, saat Anda mengajukan pertanyaan itu, Anda secara paksa menarik otak rekruter dari mode evaluasi teoretis masuk ke mode visualisasi praktis.
Mereka secara tidak sadar dipaksa untuk memvisualisasikan Anda sudah duduk di kursi kantor tersebut, sedang menjalankan proyek mereka, dan memecahkan masalah mereka selama 3 bulan pertama. Jadi kita menanamkan ide di kepala mereka ya? Betul. Anda mengurangi persepsi risiko di otak mereka dengan membuat mereka berimajinasi bahwa Anda sudah bekerja dan sudah berhasil di sana. Ini menunjukkan pola pikir strategis Anda. Itu jenius sih. Ada juga pertanyaan lain di sumber kita, kayak apa teknologi atau tools utama yang digunakan tim ini sehari-hari? Bagi saya, jujur ini terdengar seperti pertanyaan teknis biasa aja. Di mana letak kekuatan strategisnya? Pertanyaan ini dengan cerdas memisahkan kandidat konseptual dari kandidat operasional. Bedanya? Kandidat konseptual itu suka banget berbicara tentang teori industri melulu. Sementara kandidat operasional ingin tahu perangkat lunak apa yang benar-benar akan mereka buka dan gunakan pada hari Senin pagi. Pertanyaan ini memberi sinyal kuat bahwa Anda siap untuk langsung terjun ke lapangan. Dan di saat yang sama, Anda juga sedang diam-diam mengevaluasi perusahaan itu. Oh, buat ngecek apakah infrastruktur teknologi mereka udah mutakhir atau masih terjebak di era dinosaurus ya? Persis, Anda sedang menilai mereka juga. Tetapi kita juga diperingatkan nih untuk menahan diri. Ada jebakan klasik yang harus dihindari. Jangan pernah menanyakan tentang gaji, alokasi liburan, atau bonus di wawancara putaran pertama, kecuali mereka yang mulai duluan. Bukankah ini agak munafik ya? Maksud saya perusahaan tahu kita melamar untuk cari uang. Kita juga tahu kita butuh uang. Kenapa kita harus main teater seolah-olah kita ini cuma hidup demi visi dan misi perusahaan? Ini memang bagian dari teater korporat, tapi teater ini sebenarnya menguji kecerdasan sosial Anda. Mengangkat masalah kompensasi terlalu awal itu menggeser pembingkaian wawancaranya. Bergeser gimana? Bergeser dari bagaimana kita berdua bisa menciptakan nilai bersama menjadi murni ini adalah transaksi finansial. Rekruter ingin mengamankan buy-in psikologis. Mereka ingin melihat bahwa Anda tertarik secara profesional pada pekerjaan tersebut sebelum mereka mulai menghitung berapa biaya finansial untuk mempekerjakan Anda. Oke, paham. Nah, laptop akhirnya ditutup. Wawancara selesai. Anda bisa menarik napas lega. Tapi tunggu, sumber kita menekankan satu langkah terakhir. Mengirim email ucapan terima kasih maksimal 24 jam setelah wawancara selesai. Di zaman di mana AI memproses ribuan titik data per detik, bukankah ngirim surat ucapan terima kasih itu terasa, sangat kuno? Apakah ini benar-benar bikin perbedaan? Secara mekanis, iya, ini sangat berdampak karena memanfaatkan efek penahan atau anchoring effect. Bisa dijelaskan? Gini, setelah wawancara Anda selesai, ingatan rekruter tentang Anda itu akan mulai memudar secara natural, karena akan langsung ditimpa oleh profil kandidat berikutnya yang masuk. Sebuah surel yang ditulis secara singkat, yang secara spesifik merujuk kembali pada satu momen atau satu tantangan menarik yang sempat didiskusikan saat wawancara tadi, itu akan secara instan menyegarkan profil kognitif Anda di otak mereka. Jadi ini bukan cuma soal sopan santun ya? Sama sekali bukan cuma soal sopan santun. Ini adalah taktik pengingat retensi memori. Anda memaksa otak mereka untuk mengingat Anda lagi dengan cara yang positif. Luar biasa. Jadi kalau kita menyatukan semua benang merah dari materi penelusuran mendalam kita hari ini, menavigasi pencarian kerja di tahun 2026 ini bukanlah sekedar tentang ngumpulin sertifikat sebanyak-banyaknya. Ini adalah sebuah permainan optimasi. Anda harus memanipulasi semantik untuk menembus algoritma ATS, lalu mengkalibrasi bahasa tubuh Anda agar bisa diurai dengan baik oleh AI pencari mikroekspresi. Anda juga harus menata panggung fisik untuk meminimalisasi beban kognitif visual dan secara strategis mengatur arsitektur cerita masa lalu Anda dengan metode STAR. Betul. Dan pada tahap akhirnya, Anda mengambil alih kendali narasi dengan mengajukan pertanyaan presisi yang memaksa perusahaan untuk memvisualisasikan Anda sebagai bagian integral dari masa depan mereka. Wah, padat sekali ya diskusi kita kali ini. Kita telah membedah semua taktik, mulai dari yang mekanis sampai yang psikologis dari rekrutmen modern. Namun, dari semua kerumitan jaringan saraf buatan dan algoritma penyortiran yang udah kita bahas ini, hal ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Apa itu?
Dengan semakin maraknya gamifikasi dalam proses seleksi pekerjaan, di mana setiap helaan napas Anda, jeda bicara Anda, dan pemilihan kata Anda itu dihitung dan dikonversi menjadi sebuah skor kelayakan numerik oleh mesin, apakah menurut Anda di masa depan nanti, intuisi kemanusiaan atau gut feeling mendalam dari seorang rekruter untuk mengenali potensi sejati seseorang itu akan punah sepenuhnya tergantikan oleh data matematis? Itu pertanyaan yang menakutkan, tapi bisa juga sebaliknya. Semakin mesin menyaring kita semua hingga mencapai tingkat kesempurnaan artifisial yang seragam, mungkin saja sedikit anomali yang menunjukkan kehangatan dan jiwa manusiawi yang sejati justru akan menjadi komoditas yang paling berharga dan paling langka di ruang wawancara virtual nanti. Wah, sebuah teka-teki yang harus Anda pecahkan sendiri di medan perang rekrutmen Anda masing-masing. Terapkan strategi-strategi ini, pahami cara kerja mesinnya, tetapi jangan pernah kehilangan pijakan pada apa yang membuat Anda unik secara manusiawi. Terima kasih ya sudah menyelam bersama dalam diskusi kita hari ini. Pergilah, persiapkan diri Anda, dan taklukkan wawancara Anda berikutnya.